mereka memang terlibat di dalam jaringan ISIS. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke bekas teroris yang lain, Nasir Abbas. Jadi orang salah kalau ini. Hah? Salah. Iya, jangan Nasir Amil lah, nggak apa-apa lah. Dekat-dekat. Nasir Abbas saja. Kalau potongan teroris ini lebih dibanding Anda. Kenapa Bang? Iya. Jangan lihat tampang Bang. Jangan, Anda yang bicara. Ya, bagaimana petanya ini bagi orang awam ini memang membingungkan. Apakah kelanjutan dari Al-Qaeda? Tapi yang didengar bukan kelanjutan, malah mereka sendiri konflik. Dan apa sejauh mana ancaman terhadap Indonesia? Iya, saya membicarakan dari sisi lingkup daerah Indonesia dan pengalaman saya dahulu ini. Ya, jika saya melihat bahwa ini hampir sama ya seperti orang-orang yang dari kelompok-kelompok JI, NII, Kompak, Jundullah dan lain-lain itu yang mencari di mana ada tempat konflik. Mencari di mana ada tempat yang mereka yakini sebagai tempat jihad. Ya begitu. Kalau tidak ada mereka coba memilih di mana tempatnya. Ya seperti di Poso, lalu kemudian dibesarkan, di Ambon, kemudian dibesarkan. Ya yang belakangan di Indonesia ya ketika waktu ada kesempatan di Poso, mereka dibuat juga bersama dengan Santoso. Ya, kalau di Aceh itu pada tahun 2010, yang ingin mereka ciptakan sebagai tempat latihan dan tempat jihad juga gagal di sana. Artinya, antusiasnya mereka ini untuk mencari tempat yang namanya sebagai tempat jihad, sebagai keyakinan mereka, yang mana mereka yakin di situlah tempat yang terbaik. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, kama qala Rasulullah SAW. Artinya beribat di jalan Allah itu satu hari lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, fadilah itu yang mau dicari, keutamaan itu yang dicari. Apalagi bukan hanya sekadar ribat berjaga-jaga, malah mendapatkan syahid. Ya, itu yang mereka inginkan, yang mereka idamkan. Nah, di saat ada suatu tempat yang mereka yakini sebagai tempat jihad yang muncul di Irak, ya, kemudian di Syria belakangan ini, termasuk seperti adiknya yang namanya Wildan itu dari Mesir kemudian pergi ke Syria, padahal belum ada ISIS saat itu. Itu karena rasa semangat dan ingin melihat. Saya dulu juga, ya, waktu ditawarkan ke Afghanistan, bukan pada dasarnya keyakinan kuat, ya, tetapi paling tidak saya yakin bahwa di situ ada mujahidin. Apa sih mujahidin? Apa sih yang dikatakan sebagai jihad? Jadi rasa ingin tahu itu sangat besar, ya. Namun kemudian tibanya di sana, barulah tahu ternyata ada gerakan di Indonesia. Ternyata ada gerakan-gerakan di negara-negara yang lain. Ternyata begini loh yang namanya mujahidin. Oh, begini yang namanya jihad. Jadi rasa keinginan tahuan itu yang sangat besar di kalangan orang-orang. Jangankan para remaja, orang-orang tua yang dewasa juga sudah ingin berangkat ke sana jika bisa. Nah, saya melihat inilah dia hubungan, ya. Kalau orang bilang ISIS mengincar Indonesia, tidak. Tetapi orang Indonesia yang berusaha untuk mencari di mana tempat yang ada begitu, dan mereka ingin berbondong-bondong membawa keluarga mereka, karena kalau bukan hanya, saya kira kalau paspor itu sudah dibakar, paspor itu tidak ada lalu kemudian mereka tidak bisa pulang, tidak bisa. Saya ini dulu ketua Mati Tiga dulunya Pak Karni, ya, tapi kan sudah ditangkap sama Pak Tito, ya sudah tidak lagi menjabat ketua Mati Tiga, tetapi profesi saya itu smuggling orang, ya, menyelundupkan orang di perbatasan. Masalah soal paspor nggak ada, bisa kita bikin. Saya dulu punya paspor Filipina, saya punya paspor Indonesia 2. Ya, dan kalau mau bikin paspor di negara lain juga bisa. Jadi kalau misalnya dengan alasan tidak punya paspor lalu kemudian tidak bisa pulang, itu tidak masuk akal bagi orang gerakan, ya begitu. Tapi kalau orang awam iya masuk akal tidak bisa pulang. Itu bisa dibikin dengan apapun begitu. Jadi nah, yang mereka ingin harapkan adalah bagaimana bisa hidup di sana dengan fadilah. Kenapa mereka berani untuk membawa keluarga dan anak-anak? Karena ada jaminan hidup.
jaminan yang diberikan. Kalau kamu tinggal, dikasih gaji karena dia sebagai tentaranya. Terus ada keluarga, diberi makanlah anak dan istrinya. Dengan ada jaminan itulah kemudian mereka berani untuk membawa keluarganya. Kalau harta benda yang mereka yang bawa dari rumah, kemudian dari tanah airnya, dijual rumahnya, dijual tanahnya, itu ada untuk ongkos berangkat dan hanya bisa bertahan berapa lama sih? Tetapi di sana diberikan, ya. Sama waktu saya di Afghanistan juga, ketika waktu di dalam Akmil Mujahidin Afghanistan ada diberi uang saku. Artinya ada jaminan hidup yang bisa membuat bisa bertahan selama bertahun-tahun di sana. Kalau tidak ada tidak mungkin. Nah, maka di sini saya lihat bahwa kalau hanya sekadar berangkat ke sana dan tinggal ya dan diam di sana, berhijrah di sana, itu mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi dikala mereka punya niat nanti akan kembali. Kita sendiri semua sudah melihat ya di mana mereka punya hasrat kalau nanti ke Indonesia, hati-hati ya, malah mengancam aparat, mengancam tentara ya, bahwa nanti suatu masa akan kembali. Maka tidak mustahil kalau misal anak-anak kecil itu yang kemudian tumbuh besar di sana, itulah bagian dari regenerasi. Dan itu juga dulunya kami inginkan dulu waktu saya dahulu ya, anak-anak dibina menjadi mujahid, menjadi muqatil ya, supaya nanti besar menjadi seorang pejuang yang membela Islam. Itu harapan mereka. Dan kenapa Indonesia? Sewaktu orang NII tahun 84-85 mengirim ke Afghanistan, ya saat itu niatnya apa? Niatnya adalah mengirim orang ke sana, belajar segala macam ilmu militer di sana, nanti dibawa pulang ke Indonesia. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan negara Islam di Indonesia. Itu tujuannya. Dan semua rata-rata seperti itu yang berangkat ke Filipina, ya, dan hasrat juga untuk menjadikan Poso sebagai suatu wilayah Islam juga pernah ada saat itu. Jadi inilah dia yang kemudian mendorong orang untuk berangkat dan punya maksudnya untuk ke sana. Ya, dan saya setuju bahwa ISIS mengancam Indonesia karena saya tidak menuduh semua orang yang berangkat ke Syria itu dari orang Indonesia itu akan kembali lalu kemudian membuat kacau Indonesia. Tetapi lihat juga orang-orang seperti teman-teman saya dari alumni Afghanistan yang baik, yang pernah di akademi militernya ataupun yang tidak di akademi militernya, tidak semuanya setuju untuk berangkat. Namun ya di antara mereka ketika mereka sudah mengetahui pengetahuan tersebut lalu gatal tangannya atau terpengaruh kemudian meyakini bahwa halal membunuh Muslim yang lain yang tidak sepaham sama dia, maka pengetahuan itu digunakan di Indonesia. Nah saat ini faham pengkafiran itu sudah menyebar. Ya, faham pengkafiran ini sama dengan faham yang ada bagi orang yang mengaku kelompok ISIS tersebut ataupun orang yang mengaku sebagai warga ISIS, di mana mereka tega membunuh Muslim yang lain. Kita melihat, ya jangankan aparat yang dianggap sebagai musuhnya, ada temannya dulu temannya di Poso, ya yang kemudian dianggap sebagai pengkhianat itu kemudian dihabisin, ya. Artinya di sini saat ini mungkin warga awam belum tahu bahwa ini sudah ini ada. Ini sebenarnya adalah sudah tersebar secara diam-diam. Bukan maksud saya menakutkan, tetapi nyatanya ada. Dan itu berbahaya. Saya bisa mengerti ya, ketika Anda ke Afgan itu negeri Islam, kemudian dijajah oleh Uni Soviet waktu itu, dan kemudian Anda berjuang bersama pejuang-pejuang Afgan melawan tentara penjajah. Dan musuhnya itu jelas. Tapi ketika berangkat ke Irak, Suriah, kenapa? Kalau benar kenapa tidak ke Israel sekalian? Iya, sama seperti Afghanistan. Yang mereka hadapi adalah sebenarnya pemerintah Afghanistan, bukan Rusianya. Rusianya itu adalah tentara bantuan. Kemudian ketika Rusia withdrawal, mundur pada tahun 89, masih tetap terjadi pertempuran kepada siapa? Kepada tentara pemerintah Kabul saat itu, pemerintah Afghanistan. Nah begitu juga di Irak dan Syria sekarang ini, mereka menghadapi tentaranya itu dulu. Jadi sebelum bergeser ke Palestina, maka selesaikan dulu yang ada di Irak dan di Syria, memperkuat, melebar. Makanya mereka namakan wilayah yang mereka kuasai dan mereka yakini itu sebagai wilayah yang sudah menjadi sebagai negara Islam. Makanya mereka sebut sebagai Daulah Islamiyah fi Iraq wa Syam. Itu nama sebenarnya itu. Lalu diterjemahkan oleh media barat dengan Islamic State of Iraq and Syria, ya. Padahal sebenarnya itu bukan Syria maksudnya, tetapi adalah Syam, ya. Tapi Daulah Islamiyah ini bukan nama kelompok, tetapi nama wilayah yang mereka kuasai yang kemudian mereka namakan sebagai Daulah Islamiyah. Dan mengapa mereka berani mengaku sebagai sebuah daulah? Sebab
kita semua tahu mungkin 3 unsur dasar sebuah negara adalah negara wilayah yang dikuasai, ya, ada masyarakatnya yang membela wilayah tersebut, kemudian ada kekuatan untuk mempertahankan. Ini 3 unsur saja sudah bisa membentuk, sudah bisa sebagai unsur dasar untuk memiliki atau menguasai sebuah daerah tersebut. Nah, dengan nama tersebutlah mereka kemudian mengangkat satu orang, Abu Bakar Baghdadi, sebagai seorang khalifah. Dan ya, pengangkatan tersebut ternyata ada di antara orang kita yang percaya Abu Bakar Baghdadi itu adalah khalifah. Kalau sudah khalifah, man mata, kata Rasulullah SAW, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Nah, ini yang kemudian artinya barang siapa yang mati dan tidak pernah berbaiat, maka matinya mati jahiliyah. Memang hadis itu adalah hadis berbaiat kepada khalifah. Ya, maka mereka katakan sekarang khalifah sudah ada. Kalau Anda tidak berbaiat kepada khalifah, maka mati Anda adalah mati jahiliyah atau mati masuk neraka. Nah, kadang-kadang hal itu apa itu ya mereka ya, bisa menghalalkan membunuh yang muslim juga? Ya, dikala siapapun yang tidak berbaiat kepada khalifah tersebut, berarti dia halal dibunuh. Berarti dia di pihak sana. Ya, makanya itu siapa saja yang tidak setuju sama Khalifah Abu Bakar Baghdadi dianggap sebagai kafir. Ya, hal ini bukan hanya berada di luar, di dalam penjara sendiri saja di Nusa Kambangan itu ada 2 kubu. Kubu yang pro ISIS dan kubu yang tidak. Siapa yang tidak setuju sama ISIS dianggap sebagai kafir. Padahal mereka sama-sama satu kasus, dulunya satu masalah. Tetapi ketika di penjara sudah dikafir-kafirkan. Senyum sama sipir saja sudah dianggap kafir. Senyum. Ya. Jadi bagaimana dengan di sosial media ya, kalau kita baca banyak sekali itu kampanyenya bahwa ini bikinan Mossad, CIA Amerika. Iya, orang bisa saja bilang seperti itu, tapi nyatanya orang kita ini sudah terlibat di sana. Yang perlu kita pikirkan bukan siapa di balik itu. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana warga kita ya dari Indonesia ini tidak terlibat. Tidak sampai mereka terpengaruh dan terjebak dalam satu yang sebenarnya merugikan diri mereka. Udah terlibat. Ya, maka makanya udah berangkat malah. Sekarang saya ke Jogja mau ketemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Buya, Assalamualaikum, selamat malam Bung Buya. Karni, Assalamualaikum, apa kabar Bung Karni? Kabar baik Buya, sehat? Udah lama kita Oke lah, ketemu. ini orang TV One sudah ke rumah ini. Buya, Apa? bagi kami ya orang, katakanlah yang masih awam, ini aliran ISIS ini pertama di dalam ajaran Islam sendiri bisa kita tempatkan di mana, kemudian dengan Al-Qaeda dulu, ini perbedaannya di mana dari pengamatan Buya di Jogja sana? Oh, begini saudara ya, baik Al-Qaeda ya yang sekarang agak merosot, kemudian ada ISIS ya yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi itu adalah fenomena dari peradaban Islam yang sedang jatuh. Pada saat jatuh orang tidak bisa berfikir jernih, tidak bisa berfikir sehat, dan jiwa sangat sangat labil ya, sangat tidak stabil. Ini memang yang muntung sekarang adalah Israel. Sebab yang dibunuh banyak ya, yang ISIS yang mereka bunuh yang banyak itu kelompok Syiah ya, dalam rangka melemahkan Iran. Israel kan takut sekali kalau Iran itu punya senjata nuklir. Begitu juga dengan ngelemahnya nanti ini si Hizbullah ya, yang didukung oleh Iran, itu sangat menggembirakan Israel. Dan kita harus ingat siapa dulu yang menciptakan Hamas untuk melumpuhkan Yasir Arafat dan dengan Al-Fatahnya. Itu kan Israel juga. Jadi walaupun kadang-kadang kita tidak mau dengar teori konspirasi, tapi ini ada buktinya itu. Bahwa Hamas itu memang diinisiatifkan oleh Israel, kemudian berubah menjadi lawannya. Nah, ini karena orang Islam ini menurut saya tidak ngerti peta global. Mereka mau jihad, mau mati, karena mereka melihat dunia ini sudah sangat zalim. Tapi kalau caranya melawan ya kekuatan yang dianggap zalim itu
dengan cara semacam ini membunuh sama muslim, itu kan suatu apa, mereka sedang menggali kuburan masa depan Islam ini. Saya sedih betul melihat ini. Tapi ini yang terjadi. Tadi dikatakan dalil jihad, iya saja, tapi Islam itu kan datang bukan untuk membunuh ya, bukan untuk meruntuhkan peradaban, tapi untuk membangun peradaban yang manusiawi, menegakkan untuk menciptakan masyarakat yang adil. Apa yang disebut rahmatil alamin itu harus dijadikan acuan pokok oleh umat Islam. Jadi rahmat bagi alam semesta itu. Kalau saya membunuh semacam ini bukannya rahmat ya, tapi kita sedang menciptakan suatu hierarki di peradaban. Ini yang tidak difahami oleh kelompok-kelompok ini. Dan kita tahu ya bahwa baik Al-Qaeda itu kan ISIS sekarang, itu kan gejala Arab. Arab ini kan tidak pernah bersatu sejak dulu. Kenapa orang Indonesia ikut-ikut ke sana? Kita jauh lebih baik kok suasana, walaupun kita banyak kelemahan kita ya. Tetapi kan dibandingkan mereka yang kacau balau, dibandingkan Suriah yang sudah hancur, Irak yang hancur, Afghanistan yang hancur, walaupun Afghanistan bukan Irak, bukan Arab ya, itu kan kita lebih baik lah. Jadi kalau mengapa kita ke sana? Nah, tadi dikatakan oleh saudara si Nasir Abbas ya, kena digaji yang banyak segala macam. Itu kalau model cara berpikir yang semacam menurut saya itu saya kasihan lah ya dengan cara berpikir yang semacam itu. Bung Karni. Kalau dalam ajaran kita sendiri, Buya, bagaimana kita menempatkan, kita punya jamaah Sunni, jamaah namanya Syiah, maka untuk Sunni di Indonesia pun bisa dibagi lagi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Ini menempatkannya ini di mana tempatnya mereka? Ini semua saudara ya. Kalau kita lihat munculnya Sunni, Sunni, Syiah, Khawarij, itu kan karena perbedaan pandangan dalam soal politik. Dan itu di zaman Nabi kan tidak ada Sunni itu, tidak ada Syiah, tidak ada Khawarij. Ini buatan sejarah. Kenapa itu diberhalakan kemudian kan berkali-kali saya sampaikan itu. Mengapa orang Sunni merasa paling benar, Syiah merasa paling benar, Khawarij juga merasa paling benar. Ini kan tidak benar. Karena mereka melupakan Al-Quran itu tidak begitu itu. Jadi Sunnisme, Syiisme, Kharijisme itu buatan sejarah. Sengketa politik di kalangan orang Arab. Kenapa kita lestarikan sampai ratusan tahun kemudian? Ini yang menurut saya tidak benar. Ya, oleh sebab itu sekarang kalau umat Islam ini mau punya masa depan ya, harus mengoreksi pandangan ini. Harus diapakan pandangan kita yang terkotak-kotak itu harus dikoreksi. Kita punya Quran kok. Quran itu mengatakan orang Islam tidak boleh berpecah belah. Orang Islam harus bersatu, berpegang teguh pada Allah, jangan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Tapi kenapa kita berpecah belah terus? Atas nama mazhab, atas nama sekte. Ini untuk berapa abad lagi umat Islam hidup dalam keadaan yang semacam ini? Bung Karni. Apa imbauan Buya untuk bangsa ini sebagai tokoh senior dalam Islam? Ya, kalau saya mau, ya, bangsa ini menurut saya pertama harus tegakkan keadilan. Jadi persoalan yang muncul ya, ada kelompok-kelompok garis keras Islam itu juga terkait dengan keadilan yang tidak ditegakkan di Indonesia. Yang saya katakan sila kelima Pancasila berupa keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu kan terlantar sejak kita merdeka. Nah, jadi ini memudahkan juga, ini semacam rumput kering juga bagi kelompok-kelompok radikal itu. Apalagi mereka diiming-iming di sana. Mereka memandang nyawa itu tidak penting. Mereka memilih kematian daripada kehidupan. Ini kan sudah parah sekali menurut saya. Oleh sebab itu, marilah kita cobalah kembali kita berpikir agak jernih ya. Selamatkan Indonesia ini. Jangan pula kita mau pergi ke Syria, ke Irak atas nama jihad. Itu menurut saya cara berpikir yang tidak benar. Oke, karena baik.
Baik Buya, terima kasih banyak sudah bergabung Oke, bersama terima kasih kami. sekali. Semoga Buya tetap sehat walafiat dan dipanjangkan Terima kasih, umurnya Bung Tarni. oleh Allah. Terima kasih. Saya sudah 80 sekarang ini. Selamat Buya. Terima kasih. Kita rehat sejenak pemirsa. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi ISIS mengancam kita. Sekarang tadi kita udah ke Nasir Abbas, sekarang Nasir Jamil. Sebagai anggota DPR dari PKS, bagaimana melihat ancaman ISIS terhadap negeri ini dan kemudian yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan ISIS. Iya, sebelum itu Bang, barangkali dalam kesempatan ini saya juga harus menyampaikan dalam forum ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di Aceh Bang. 2 aparat TNI yang diculik dan kemudian ditemukan dalam kondisi tewas sangat mengenaskan. Ya tentu kita bersimpati dan turut berduka cita Bang. Ditemukan tadi ya, dan ada beberapa orang menanyakan saya cara-cara mereka menculik dan membunuh seperti gerilyawan ISIS Bang. Makanya saya pikir kita patut berduka terhadap peristiwa itu. Ya mudah-mudahan aparat bisa menemukan pelakunya dan membongkar apa motifnya. Pak Karni yang saya hormati, kalau topik kita malam ini bahwa ancaman ISIS di Indonesia, saya pikir memang Indonesia ini harus mewaspadai ya. Apakah kemudian gerakan ini menjadi ancaman ya, ancaman terhadap stabilitas keamanan kita dan juga terkait dengan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir memang kita harus mengantisipasi ini. Sebab memang kalau kami mencermati ada beberapa peristiwa yang kalau kita lihat peristiwa itu sepertinya bahwa ada dukungan kepada ISIS ini di Indonesia. Misalnya adanya gerakan dukungan terhadap ISIS di Indonesia ini misalnya unjuk rasa di Bundaran HI ya, secara terang-terangan mereka menyampaikan dukungan itu. Lalu kemudian ada 23 narapidana teroris di Lapas Pasir Putih, Nusa Kambangan, dan 5 narapidana teroris di Lapas Kembang Kuning yang berbaiat kepada pemimpin ISIS ya. Kemudian juga kita melihat di Indonesia tidak bisa dipungkiri ada juga kekosongan hukum untuk mencegah dan menindak pendukung ISIS di Indonesia. Jadi kita melihat bahwa gerakan ISIS ini memang memiliki potensi ancaman memang terhadap stabilitas keamanan Indonesia. Karena apa? Karena mereka itu menggunakan idiom khilafah dan jihad. Tadi Saudara Nasir Abbas sudah menjelaskan, menyampaikan kepada kita bagaimana makna jihad itu dan bagaimana keterikatan seorang muslim dengan kata jihad itu. Apalagi memang di Indonesia, ya Pak Karni, kita kan punya bibit untuk itu. Punya bibit gerakan-gerakan yang memang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Ada Darul Islam, ya kemudian negara Islam Indonesia dan sebagainya. Jadi tentu paham ini tidak habis di Indonesia. Ya mereka pasti berusaha untuk tumbuh kembali. Nah karenanya ketika kemudian ada declare ya bahwa ISIS ya, maka kemudian ya dalam pemahaman fikih klasik Pak Karni, bahwa ketika ada sekelompok orang mendeklir ya bahwa dia di daerah itu ada khilafah ya, maka disuruh untuk berbaiat ya, disuruh berbaiat untuk datang ke tempat orang yang mendeklir mengakui sebagai khalifah itu. Nah, karenanya di Indonesia menurut kami ya di DPR terutama di Komisi 3 yang bermitra kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga kepolisian, kita melihat diperlukan strategi yang komprehensif
untuk menanggulangi gerakan ISIS, bahkan juga memperkecil ruang, mempersempit gerakan-gerakan yang mendukung ISIS tersebut. Nah, karenanya perlu semacam strategi yang kami tawarkan kepada pemerintah, ya, bagaimana kemudian pemerintah bisa melakukan pencegahan, kemudian melakukan pengawasan, dan juga kemudian melakukan tindakan, bahkan juga melakukan apa yang disebut dengan penegakan hukum. Jadi memang hari ini ada semacam kekosongan, ya. Ada semacam kekosongan karena selama hari ini kita menggunakan dalam arti kata mencomot beberapa undang-undang, misalnya undang-undang tentang keimigrasian, undang-undang tentang kewarganegaraan, undang-undang tentang pemberantasan terorisme. Jadi undang-undang ini dicomot kemudian untuk mengantisipasi dukungan, memperkecil, mempersempit gerakan dukungan terhadap ISIS tadi itu. Nah, makanya ketika ada wacana untuk mengeluarkan atau wacana agar kemudian pemerintah menerbitkan Perpu untuk mengisi kekosongan ini, maka kami juga melihat ini sesuatu yang memang patut untuk dipikirkan bersama. Cuman kami ingin mengingatkan pemerintah, ya, kalaupun nanti diterbitkan Perpu, jangan sampai kemudian Perpu ini seperti menembak nyamuk dengan meriam, ya. Ya, jangan sampai kemudian Perpu ini seperti meriam, tapi kemudian ya kita tembak nyamuk, gitu loh. Nah, karenanya ini harus benar-benar komprehensif, ya, sehingga kemudian Perpu ini bisa diharapkan sebagai sarana instrumen untuk mencegah, karena memang seperti dikatakan oleh Nasir Abbas tadi itu dan juga pembicara sebelumnya, Indonesia ini adalah negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Jadi ini memang tempat yang subur untuk munculnya gerakan-gerakan dukungan terhadap ISIS dan juga punya cikal bakal seperti yang saya katakan tadi itu. Nah, karenanya dalam kesempatan ini memang bagaimana pemerintah, ya, bisa melakukan ini. Karena itu kita berharap, ya, pemerintah dalam hal ini bisa melakukan sejumlah aksi, ya, terutama terkait dengan melengkapi, menyempurnakan, memperbaharui perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini penting, ya, sebab kita tidak ingin kemudian ke depan kejadian ini muncul lagi, ya, isu ini kemudian menguat lagi. Sebab ada yang mengatakan jangan-jangan ini terjadi karena adanya pembiaran, ya. Tentu kita tidak ingin kemudian sinyalemen ini benar adanya gitu, ya. Jadi seperti misalnya yang kami lihat, yang kami pantau, yang kami amati di media, adanya grafiti ISIS, ya, di kawasan Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Artinya ada gambar-gambar, ya, yang itu memberikan dukungan kepada ISIS, ya. Dan sepertinya adanya pembiaran begitu loh. Adanya pembiaran, tidak ada upaya untuk melakukan mencegah dan lain sebagainya. Nah, karenanya menurut kami, ya, beberapa hal yang harus menjadi tantangan dalam terkait dengan apakah kemudian ISIS ini menjadi ancaman atau tidak di Indonesia, maka perlu memang, ya, semacam task force khusus. Kalau yang kami sampaikan, semacam task force khusus untuk penanggulangan ISIS yang terdiri dari lintas kementerian dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Udah ada BNPT? Oh, tidak cukup, ya. Saya pikir BNPT tidak cukup. Apalagi memang selama ini terus terang saja pendanaan di BNPT terutama untuk kegiatan-kegiatan deradikalisasi itu masih dirasakan minim. Padahal di Komisi 3 sendiri sudah berusaha untuk mengingatkan pemerintah bahwa gerakan atau katakanlah kegiatan-kegiatan deradikalisasi ini sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan terutama di kampus-kampus, ya, di kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Ya, karena hari ini kan mereka melakukan penyebaran lewat media sosial. Ya, lewat media sosial mereka sebaran isu-isu ini, ya, kemudian juga lewat media cetak, ya, dan media-media lainnya. Jadi mereka berusaha untuk memberikan informasi, dan ini sangat mudah untuk diakses gitu loh. Nah, karenanya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, bagaimana bisa ada sebuah kerja sama, ya. Jadi selama ini barangkali sama-sama kerja, Pak Karni. BNPT kerja, Densus 88 kerja, ya. Kemudian Kepolisian Republik Indonesia kerja.
Tapi yang kita harapkan bagaimana instansi ini bisa lebih bekerja sama. Dan itu memang sudah terlihat, Pak Karni. Baik, Saudara Nasir Jamil. Ini sahabat lama saya, Profesor Salim Said. Silakan Bung Salim yang bekas dubes kita di Poland. Ya, tapi sebelum itu saya Kepala Des Luar Negeri Majalah Tempo. Itu cerita paling panjang. Ya. Dan bertahun-tahun saya mempelajari dan mengunjungi Timur Tengah. Terakhir saya ke Mesir. Waktu itu saya masih reporter Majalah Tempo. Oke. Begini, saya datang ke sini sebagai ilmuwan politik, ilmuwan sosial. Saya ingin mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Berbicara pada saat-saat terakhir begini, saya jadi bingung apalagi yang mau saya katakan. Tapi ada beberapa hal saya kira yang masih bisa saya sampaikan meskipun tidak baru. Begini. Ya, yang tadi dan mungkin nanti juga ada imam besar Istiqlal. Iya. Melihatnya dari angle Islam. Oke. Dasar latar belakang mereka termasuk Profesor Safi Ma'arif adalah Islam. Oke. Saya mau lihat dari segi sekulernya kayak apa sih? Ya, saya tidak tahu apa ini sekuler apa-apa, tapi karena Anda beri waktu, izinkanlah saya menyampaikan, menyambut undangan Anda. Poin pertama yang saya mau ingatkan kepada kita adalah arti penting Afghanistan. Kenapa? Afghanistan dalam sejarah umat manusia adalah tempat pertama di mana para kaum radikal dari Maroko sampai Moro di Filipina dipersatukan, dijadikan Viet Cong oleh Amerika untuk melawan Uni Soviet. Amerika punya pengalaman di Vietnam, dia tidak kalah oleh tentara Vietnam Utara, tapi dia kelabakan menghadapi Viet Cong. Nah itu dipakai di Afghanistan dengan mengumpulkan orang-orang radikal Islam dari seluruh dunia. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Di zaman DITI tidak ada itu bagian internasional DITI. Kita nggak pernah dengar. Yang mempersatukan mereka itu Amerika. Dijadikan Viet Cong. Itu satu poin yang kita tidak pernah boleh lupa. Itu penting untuk kita pelajari. Itu satu poin. Poin yang berikut adalah apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang di dunia ini. Khususnya di Timur Tengah. Saya ada beberapa catatan yang mungkin benar, setengah benar atau salah. Pertama, yang menurut saya terjadi adalah atau awal daripada cerita ISIS adalah Sunni ekstrim melawan Bashar Assad di Syria. Dan itu dari awal melibatkan kekuatan luar Syria. Sunni di situ dibiayai oleh Saudi, dibiayai oleh negara-negara Teluk. Jangan lupa yang membiayai mujahidin melawan Uni Soviet itu juga Saudi, bekerja sama dengan Amerika, dengan CIA. Oke? Jadi maksud saya nanti kita lihat hubungan-hubungannya. Yang kedua, yang saya mau katakan, akar ISIS ini adalah Al-Qaeda yang menjadi radikal dalam melawan Syiah di Irak. Ini adalah akibat kesalahan Amerika di dalam mengangkat Perdana Menteri Al-Maliki. Nuri Al-Maliki ini tidak bisa mempersatukan atau paling tidak berlaku adil terhadap orang Sunni yang sudah tertindas di Irak setelah Saddam Hussein disingkirkan. Tikrit tempatnya terutama. Karena itu perkelahian terakhir kan di Tikrit sekarang. Sebab bahkan kuburannya Saddam kan dia terhancurkan sekarang ini. Nah itu tidak boleh dianggap sepi. Nah orang-orang ini menjadi makin radikal sehingga konsep Bin Laden itu dianggap tidak cukup lagi. Mereka maju lebih jauh. Itu satu penjelasan. Penjelasan yang lain tadi saya bercakap-cakap dengan Pak Imam, Pak Kiai, di Timur Tengah
kesan saya terjadi krisis kepercayaan orang Islam garis keras terhadap otoritas agama. Saudi dianggap kaki tangan Amerika. Oke? Dan yang Syiah itu dianggap kaki tangan Teheran. Jadi orang mau siapa pemimpin yang jadi panutan? Tidak ada. Yang terjadi sebenarnya adalah chaos. Dan dalam chaos inilah muncul satu orang yang menjadi khalifah. Begitu. Satu penjelasan lagi, kemungkinan lagi adalah permainan Intel Barat. Apa itu? Sudah jelas sejak di Afghanistan itu Intel Barat bermain luar biasa. Nah, yang terjadi di Timur Tengah ini mari kita lihat musuh yang ditakuti oleh Israel tadinya adalah Irak. Karena itu kaum neokon Amerika yang 25 ini kedengarannya kayak konspirasi teori, tapi ini sumbernya saya dapatkan dari Israel, dari koran-koran Israel. Itu adalah orang-orang Yahudi, orang Zionis. Mereka lah yang berdiri di belakang Bush, menganjurkan Bush untuk menghancurkan Saddam Hussein. Believe it or not, saya di Amerika waktu itu, 2 minggu setelah Irak diserang, Bush tidak tahu Sunni dan Syiah. Dia tidak tahu bedanya Sunni dan Syiah. Itu disiarkan TV di Amerika, tidak dari library saya dapat. Saya dengar dan saya terkejut. Bagaimana Presiden Amerika mengirimkan berapa ratus tentara menghancurkan Irak, dia nggak tahu soal Sunni dan Syiah. Nah, maka tidak usah heran kalau setelah Saddam dihancurkan, Al-Maliki menjadi Perdana Menteri dan dia tidak care menyelesaikan soal Sunni dan Syiah itu. Nah, orang-orang Sunni yang tertindas ini dengan gampang tertarik masuk kepada kepemimpinan Al-Baghdadi ISIS itu. Gitu. Nah, persoalannya sekarang adalah Syria dihancurkan. Syria ini dihancurkan oleh beberapa pihak. Koalisi besar yang mungkin tidak pernah rapat. Alami saja. Saudi, negara-negara Teluk yang Sunni, itu melihat Syria, Bashar al-Assad, itu ancaman. Israel juga melihat itu sebagai ancaman. Sudah tidak ada Saddam, yang masih ada adalah itu si Assad itu. Oke? Maka tanpa disadari terjadi koalisi antara Saudi dan Israel. Ya. Dalam rangka itulah Saudi membiayai apa yang kemudian menjadi ISIS, whatever you call it. Maka tidak usah heran kalau banyak duitnya. Dan tadi saudara siapa tadi? Ali Fauzi menyebut apa tadi? Jihad bintang 5. Duitnya memang banyak. Dan juga kemudian karena dia menguasai wilayah, dia dapat duit dari situ. Maka makin besarlah ISIS itu. Saya kira ini adalah penjelasan-penjelasan yang menarik untuk kita pelajari dalam rangka kita mengerti ISIS ini apa sih. Saya lebih melihat ini soal politik daripada soal agama. So, kalau soal agama, ini soal Syiah dan Sunni, sudah ada ketika jasad Nabi Muhammad belum hancur di tanah. Sudah lama itu. Oke? Nah, ini faktor politik yang menjadikan ini semua persoalan dan berembet kemana-mana. Nah, itu satu bagian. Bagian kedua adalah mengenai Indonesia. Ini pertanyaan. Siapa orang-orang Indonesia yang ikut ISIS itu? Kenapa? Apa yang dia cari? Apa yang terjadi di Indonesia? Sahabat saya Pak Mbae ini sudah lama bekerja, udah 10 tahun lebih saya tahu. SBY masih Menko Polkam kan, Anda diangkat di situ. Pengalamannya banyak. Saya berkali-kali diundang ikut deradikalisasi. Meskipun orang yang saya hadapi itu orangnya itu juga. Kayaknya nggak ada orang radikal yang saya hadapi. Tapi ya mungkin itu soal teknis saya. Yang saya mau katakan adalah bahwa apa sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia sehingga ada orang
yang mau pergi bawa bayinya ke tempat orang dibunuh, bunuh-bunuhan. Ini kan aneh. Bagaimana menjelaskan ini? Jadi sebenarnya kalau saya jadi penasehat, apa sih namanya lembaga Bapak BNPT, itu yang saya mau katakan dulu. Anda ngerti nggak sih what is going on in this country? Ini menurut saya yang penting. Jangan kita mulai melangkah, kita belum tahu betul apa sih persoalannya. Saya nggak bisa mengerti. Orang pergi ke Turki, bawa istri, bawa bayi, mau apa dia di sana? Dia mencari sedekah. Di kota apa itu yang perbatasan itu sekarang banyak pengemis. Orang-orang Syria yang lari jadi pengemis di situ. Apa anak-anak bayi Indonesia itu akan jadi pengemis di sana? Atau ada harapan di sana? Kalau ada, apa harapannya? Jadi menurut saya masih banyak soal yang kita tidak mengerti sekarang ini sebelum kita melangkah untuk bertindak. Kira-kira itu Bung Karni. Baik. Makasih. Besar sumbangannya. Kita melihat petanya lebih global lagi. Kita rehat sejenak. Baik, bisa. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Bagaimana Pak Ismail melihat peta yang tadi dipaparkan oleh pembicara sebelumnya? Iya, sebelum saya bicara lebih jauh, pertama saya ingin menyampaikan pendirian Hizbut Tahrir terhadap ISIS. 2 atau 3 hari setelah deklarasi, Hizbut Tahrir mengeluarkan pernyataan resmi yang intinya menolak keabsahan deklarasi khilafah yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Oleh karena dalam pandangan Hizbut Tahrir, deklarasi ini tidak memenuhi syarat-syarat syar'i. Ini saya pikir penting untuk disampaikan. Dan ini sikap ini mengikat kepada seluruh anggota Hizbut Tahrir dimanapun berada, termasuk di Indonesia. Karena itu tidak mungkin ada anggota Hizbut Tahrir yang sebutlah mendukung ISIS, itu tidak akan mungkin. Gitu. Oleh karena itu maka kami dengan tegas menolak pernyataan yang disampaikan oleh Pak As'ad hari ini atau kemarin yang menyebut bahwa Pak As'ad kemarin internasional ya, bahwa ada disebut faksi radikal ya di dalam Hizbut Tahrir Indonesia yang namanya Al-Muhajirun gitu. Al-Muhajirun memang ada, didirikan oleh Syekh Omar Bakri di Inggris, di London. Dan beberapa pengikut ada di Indonesia. Tetapi Al-Muhajirun ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Hizbut Tahrir, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia. Memang Omar Bakri pernah menjadi anggota Hizbut Tahrir di Inggris, tetapi beliau keluar atau dikeluarkan dan setelah itu tidak ada lagi hubungan sama sekali gitu. Oleh karena itu kalau dikatakan bahwa Al-Muhajirun itu adalah faksi radikal Hizbut Tahrir yang mendukung ISIS, itu tidak benar. Bahwa ada setidaknya 1 dari 5 yang ditangkap kemarin, yaitu saudara Muhammad Fahri itu pernah menjadi anggota atau pengikut Al-Muhajirun, itu iya gitu. Kemudian Muhammad Fahri ini pernah menjadi anggota Hizbut Tahrir, itu iya gitu. Tapi itu sudah sangat lama ya. Seingat saya terakhir itu sekitar tahun 96-97 gitu. Dan setelah itu tidak ada hubungan lagi juga gitu. Karena itu mengkaitkan antara Al-Muhajirin dengan Hizbut Tahrir, mengkaitkan antara Muhammad Fahri dengan Hizbut Tahrir itu sesuatu yang saya kira tidak pada tempatnya. Itu saya kira
penting untuk saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Kemudian yang kedua, saya pikir kita mesti memisahkan antara apa yang terjadi di sana, di Irak dan Suriah, dengan apa yang terjadi di sini. Maksud saya begini, bahwa ISIS ini adalah problematika bagi umat Islam, bagi dunia Islam, itu saya setuju gitu. Ada banyak analisa yang bisa kita kemukakan, dan itu pasti juga mengandung pro kontra, terutama bagi sebagian yang sangat mendukung ISIS, analisis yang menyatakan bahwa ISIS ini dibentuk oleh Amerika, dibiayai oleh Saudi seperti tadi disebut dan sebagainya, itu pasti ditolak gitu. Tetapi kita sama sekali tidak sependapat kalau kemudian ISIS yang memang menjadi persoalan, terutama adalah persoalan ideologi takfiri yang saya kira ini menimbulkan efek yang sangat dahsyat ya kepada umat Islam khususnya di wilayah itu. Jangan lagi kepada katakanlah masyarakat umat biasa. Bahkan ISIS kan juga tidak segan-segan mengkafirkan para ulama, bahkan juga Al-Qaeda, Ayman Az-Zawahiri yang dulunya itu sebutlah adalah imamnya atau pemimpin dari Abu Bakar Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadi itu dia menyatakan kesetiaan dan baiat kepada Ayman Az-Zawahiri pun juga dikatakan kafir gitu. Jadi takfiri ini saya kira yang menimbulkan persoalan yang sangat luar biasa itu, karena begitu dikatakan sebagai kafir maka seolah-olah ya orang ini bisa diberlakukan apa saja termasuk dibunuh dan seterusnya gitu. Jadi ini persoalan, tetapi meski ini persoalan dan mungkin sebagian dari kita tadi saya dengar itu menganggap bahwa ini berbahaya buat Indonesia, tapi kita tidak sependapat kalau kemudian untuk mengatasi masalah ISIS ini lalu kita mengundang intervensi asing gitu. Jadi saya kira ini akan menimbulkan komplikasi ya, baik komplikasi di sana di Irak dan di Suriah maupun komplikasi di sini. Nah, untuk yang Suriah dan Irak ini saya kira ini akan menambah ruwet masalah yang ada di sana. Kita tahu bahwa Irak hancur begini itu kan karena intervensi Amerika terhadap Irak kan begitu. Sama halnya juga dengan Afghanistan. Nah, setelah ada ISIS lalu koalisi internasional memerangi ISIS. Bukan berarti saya mendukung ISIS, tetapi bahwa koalisi internasional yang memerangi ISIS itu akan menimbulkan komplikasi yang semakin dalam. Kita kan gitu. nggak pernah mengundang intervensi. Itu yang pertama di sana ya. Kemudian yang kedua yang di sini saya ingin mengatakan begini, bahwa kita harus mewaspadai apa yang dalam istilah saya itu ISIS effect gitu. ISIS effect itu apa saja? Ini saya sebut beberapa. Yang pertama adalah saya mengkhawatirkan adanya kriminalisasi terhadap simbol-simbol Islam. Ini yang pertama. Khususnya terhadap bendera yang orang sebut bendera ISIS. Padahal sebenarnya itu bukan bendera ISIS, itu bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana bisa orang membawa bendera itu langsung ditangkap dan dianggap sebagai kriminal gitu. Bahkan saya dengar baru lalu itu belum lama ada oknum aparat kepolisian yang mengatakan bahwa bakar saja bendera itu. Nah, ini apa urusannya? Kalaulah umpamanya ISIS itu melakukan kejahatan, apakah kemudian kita boleh membakar bendera itu? Sama halnya juga kalau Amerika itu melakukan kejahatan di Irak, di Afghanistan, apakah kemudian orang di sini akan dibiarkan begitu saja membakar bendera Amerika? Kan juga pasti dipersoalkan kan. Itu yang saya sebut kriminalisasi simbol-simbol Islam. Karena ini saya kira efeknya sudah sangat nyata. Di Sukabumi beberapa waktu yang lalu itu ada petani yang dia itu mungkin karena senang dan semangat gitu ya, itu menancapkan bendera la ilallah seperti yang sering dibawa oleh Hizbut Tahrir. Itu juga bukan bendera Hizbut Tahrir di ladangnya. Nah, lama kemudian dia ditangkap oleh polisi gitu. Untung saja komandan Polsek setempat itu dia
paham, akhirnya segera dilepaskan. Nah ini kan efek itu dari kriminalisasi simbol-simbol Islam yang tadi saya sebut. Kemudian yang kedua adalah kriminalisasi terhadap ide-ide Islam. Ini saya kira juga harus diwaspadai. Bahwa ISIS itu intinya khilafah, jihad, ya gitu. Ya, bahwa ISIS itu ada persoalan, iya, tetapi tidak boleh juga kita serta-merta lalu mempersoalkan jihad dan khilafah gitu. Dan ini terkait dengan apa yang saya kira terjadi berikutnya, ini saya sebut efek yang ketiga, yaitu muncul ketakutan umat terhadap dakwah Islam. Sekarang ini ada banyak orang tua itu yang khawatir ketika anak-anaknya ikut kegiatan dakwah kampus atau dakwah sekolah, itu karena sering mendengar begitu, lalu pemerintah juga mengatakan begini begitu, apa rekaman khawatir bahwa dia akan dibawa kepada paham radikal gitu. Nah, sebutan-sebutan paham radikal, ideologi ISIS, ini kalau tidak dijelaskan, itu akan menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Makanya kita jelaskan malam ini, Pak, supaya orang tahu apa itu ISIS. Nah, karena itu menurut saya yang pertama tadi saya sebut adalah bahwa kita tidak boleh melakukan kriminalisasi terhadap ide-ide Islam, khilafah dan jihad. Bahwa khilafah itu memang ada dalam Islam, jihad itu ada. Persoalannya adalah bagaimana jihad itu dilakukan dan bagaimana khilafah itu didirikan, itu yang penting gitu. Jangan sampai seperti yang sekarang ini terjadi. Tiba-tiba misalnya ada yang mengatakan bahwa ideologi ISIS sudah masuk di buku pelajaran hanya gara-gara di situ tersebut kata-kata jihad misalnya. Ini kan nggak benar gitu. Bagaimana disebut bahwa jihad itu ideologi ISIS? Jihad itu sudah ada dalam Al-Quran dan pelajaran, kalau kita sampai kepada misalnya mengkaji Islam lalu sampai kepada fikih siasa, itu sampai kepada ajaran jihad itu. Nah, sebutan jihad ideologi ISIS ini saya kira sudah terlalu jauh gitu, menyimpang gitu. Kemudian yang keempat, ini yang tadi saya singgung. Jangan sampai isu ISIS ini menjadi alat legitimasi untuk adanya intervensi asing Amerika khususnya ke Indonesia. Nah, mudah-mudahan saya salah gitu. Kemarin membaca Pak Muldoko, Panglima TNI itu mengundang Amerika untuk ke Indonesia bersama-sama memerangi ISIS. ISIS di Indonesia itu apa sih? Seberapa besar sih? Apakah sudah begitu kewalahannya kita sampai kemudian mengundang saya kira bukan itu. Nah, makanya saya bilang di sana. Makanya mudah-mudahan saya salah. Tetapi saya membaca di berita seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita mesti mewaspadai jangan sampai isu ISIS ini menjadi semacam alat legitimasi untuk bangkitnya kembali atau terjadinya lagi security approach di dalam penanganan persoalan-persoalan keamanan di dalam negeri, maksudnya persoalan sosial politik di dalam negeri. Maksud saya misalnya sekarang ini kan menguat lagi usulan untuk adanya revisi Undang-Undang Ormas gitu. Katanya Undang-Undang Ormas ini tidak cukup untuk mencegah ya. Begitu juga Undang-Undang Terorisme sudah lebih kencang lagi. Bahkan juga saya membaca analisis ini juga dijadikan sebagai dasar legitimasi untuk segera disahkannya RUU Kamnas yang lama tertunda karena ada juga penolakan karena dianggap ini sangat represif gitu. Nah, ini saya kira efek-efek yang mesti kita waspadai. Di samping juga begini bahwa kalaulah umpamanya kita menganggap ISIS itu ancaman, jangan lupa pula bahwa sesungguhnya negara ini juga terancam oleh sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi. Apa itu? Sering kami katakan, yaitu ancaman neoliberalisme dan neoimperialisme. Baik, Pak Ismail Isanto. Saya kira cukup. Ya, sedikit lagi apa buktinya anggota DPR lalu mengatakan bahwa ada lebih 79 undang-undang yang dihasilkan di parlemen itu pesanan asing atau dibuat oleh asing. Nah, ini kan satu bukti bahwa ada neo-imperialisme yang masuk melalui jalur penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan ancaman gitu. Jangan sampai kemudian ini sesuatu yang sebenarnya masih bisa kita petakan dengan baik, itu seperti seolah-olah sesuatu yang besar sekali di hadapan kita, sementara yang sudah terjadi itu kita lupakan. Baik, sekarang Pak Irfan S. Awas, Ketua Lasda Tarfiziah MMI, Majelis Mujahidin. Silakan Pak.
Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali topik kita, ISIS mengancam Indonesia. Sehingga dari sini muncul juga pertanyaan, perang terjadi di Suriah dan Irak, mengapa bangsa Indonesia merasa terancam? Saya kira ini pertanyaan yang menarik. Makanya itu tanda tanya tadi Pak. Ya. Mengancam Indonesia tidak. Kalau Bapak punya pendapat tidak juga boleh. Ya, baik. Oleh karena itu, saya kira kita mulai dari awal lah berbicara tentang ISIS ini agar kita bisa, ISIS itu apa? Pertanyaan dari tadi belum terjawab juga. Pada bulan Agustus 2014, kami pergi ke Suriah. Selama 1 bulan di sana dan bergaul dengan masyarakat di Idlib, Aleppo, Hama, dan sekitarnya, dan juga bahkan memberikan ceramah juga di masjid di sana, menyaksikan kondisi ISIS yang begitu memelas, begitu memprihatinkan. Para ulama di Suriah mengatakan ada 3 kekuatan besar di situ yang sedang berperang. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan Syiah yang diwakili oleh rezim Syiah Nusairiyah Bashar Assad. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan Sunni yang ini melawan rezim Bashar Assad karena merasa dizalimi, kaum Sunni yang merasa dizalimi. Nah, kaum Sunni ini terdiri dari beberapa front. Ada Jabhah Nusrah, ada Jabhah Islamiyah, ada Ahrurus Sam, ada juga Jais, ada banyak di situ yang bergabung. Artinya bahwa kekuatan Sunni ini mewakili, merepresentasikan kekuatan masyarakat Suriah yang melawan Bashar Assad. Kemudian kekuatan yang ketiga di situ ada kekuatan, para ulama menyatakan di sana kekuatan Khawarid. Ini diwakili oleh ISIS. Jadi oleh ulama-ulama di Suriah sendiri, ISIS ini disebut Khawarid. Dan dikatakan dia satu gerakan sesat. Ada banyak fatwa di sana yang muncul bahwa gerakan ISIS adalah gerakan Islam yang tidak benar atau sesat. Ada 2 indikasi kesesatan dari ISIS itu. Yang pertama, dia menyatakan dirinya sebagai khalifah tanpa melibatkan umat Islam untuk mengangkatnya sebagai khalifah. Ya, ada 1,5 miliar umat Islam di muka bumi sekarang ini. Bagaimana mungkin ada sekelompok kecil saja mengangkat lalu mau menganggap dirinya sebagai representasi umat Islam di dunia ini. Kemudian yang kedua, indikasi kesesatannya itu adalah bahwa ISIS itu mengkafirkan kaum di luar kelompoknya. Sehingga atas nama takfiri ini, atas nama kafir ini, maka dia merasa berhak untuk melakukan pembunuhan kepada siapa saja yang bukan kelompoknya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kaitan dengan ini, ISIS ini, kenapa dia begitu kuat? Sudah 4 tahun sekarang ini, sejak dideklarasikan 2011 sampai sekarang, kenapa begitu kuat? Kita timbul satu kecurigaan di sini. Koalisi internasional mengklaim ada 42 negara sekarang yang tergabung. Kenapa dikeroyok 42 negara ISIS tidak bisa dikalahkan? Padahal ketika Amerika dahulu memerangi Saddam Hussein, punya negara, punya tentara, tidak sampai 1 bulan dia keok. Kalah, takluk. Begitu juga dengan Muammar Gaddafi. Tetapi ISIS yang tidak jelas negaranya di mana, berapa tentaranya, tidak bisa dikalahkan oleh Amerika sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dikatakan memiliki kekayaan yang luar biasa. Memang di Rokoh itu ada, dia memiliki sekitar 300 kilang minyak. Pertanyaannya, dijual kemana minyaknya itu? Ternyata dia jual juga ke Bashar Assad. Sekiranya tidak ada negara di dunia ini yang mau membeli minyaknya, maka dia sudah mati dan tidak akan punya kekayaan. Lalu kenapa negara-negara yang katanya memusuhi ISIS mau menerima minyak dari 300 kilang minyak yang ada di situ itu? Ini juga mengundang kecurigaan-kecurigaan kita. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa aksi keji ISIS hari ini yang kita lihat di video-video itu sama sekali bukan diilhami oleh ajaran jihad Islam. Tetapi kekejian yang dia lakukan justru mencontoh perilaku tentara Amerika. Contoh misalnya, mereka yang di ISIS itu sebetulnya secara demografi ISIS di Suriah itu minoritas. Bahwa rakyat Suriah
itu minoritas yang mengikuti ISIS. Banyak datang dari luar negeri, bahkan kita dengar mantan tentara Amerika juga mau gabung di situ. Aneh juga, ada orang-orang non-Islam mau gabung dengan ISIS. Ya. Apa yang menginspirasi kekejaman ISIS itu bisa kita lihat. Bagaimana kekejaman tentara Amerika di Afghanistan yang membakar Al-Quran, mengkencengi mayat-mayat korbannya. Begitu juga kekejamannya di Irak yang memperkosa perempuan-perempuan muslimah di sana. Begitu juga kita dengar bagaimana kekejamannya di Guantanamo. Ini semua menginspirasi kekejaman ISIS hari ini. Artinya dari kenyataan itu melahirkan ideologi kemarahan, kebencian, dendam. Ini yang menjadi problem. Nah, lalu pertanyaan kemudian, apakah ISIS di Indonesia ini berbahaya? Ini penting. Karena apa? Jika kita khawatir, misalnya ISIS berbahaya, di Indonesia nanti mereka yang berada di sana sekarang lalu pulang nanti akan menjadi ancaman. Mestinya kecurigaan dan kekhawatiran yang sama kita juga bisa lakukan. Orang yang dulu pada tahun 65 misalnya, dia setelah pemberontakan PKI pergi ke Rusia, pergi ke Vietnam, pergi ke Cina. Kalau dia pulang hari ini kita mesti curigai. Artinya kita adil melakukan itu. Bukan hanya ISIS yang harus kita curigai. Ini juga problem agar itu tidak menjadi ISIS efek tadi. Kalau tahun 65 dia ke sana ya. Sekarang balik. Kalau masih hidup ya. Ya punya anak itu istri kan. Udah kakek nenek. Iya itu dia. Ya, Oleh karena itu saya kira dalam kaitan ini kita jangan paranoid lah menyikapi kenyataan ini. Misalnya sekarang yang berangkat ke Suriah, saya katakan tadi ada 3 kekuatan yang berperang di sana. Tetapi tidak semua orang-orang Indonesia yang berangkat ke Suriah itu menjadi ISIS. Tidak identik dengan ISIS. Karena 3 kekuatan itu semuanya punya pengikut di Indonesia. Syiah Bashar al-Assad misalnya, ada pengikutnya di Indonesia, orang Syiah banyak. Bahkan ada pemimpin Syiah di Indonesia mengatakan kami siap mengirimkan relawan untuk datang membantu Bashar al-Assad. Begitu juga Sunni, punya simpatisan juga di Indonesia, termasuk juga ISIS, punya simpatisan. Cuma bagaimana kita harus bersikap adil tanpa a priori untuk menyikapi keadaan mereka itu. Ada pertanyaan saya, apa benar dia juga punya rencana meruntuhkan Ka'bah? Dulu kan sempat terbetik tuh. Oh ya, ISIS itu semuanya mau diruntuhkan. Kalau begitu nggak ada hubungan dengan Islam lagi dong. Itu Karena dia, Ka'bah itu kiblat orang. itu dia makanya saya katakan bahwa ISIS itu adalah gerakan Islam yang sesat. Ya, ini kan sudah clear itu. Sehingga karena kesesatannya itu maka semua orang Islam mau dibunuh yang tidak menjadi pengikutnya. Begitu pula simbol-simbol Islam mau juga diruntuhkan. Ya artinya bahwa ajaran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun batal dong. Kalau Ka'bahnya diruntuhkan. Bukan ajaran Muhammad yang batal, tetapi perilaku mereka yang oleh besar. mereka dibatalkan. Oh, iya. Oleh karena itu kita juga melihat di dalam sejarah bahwa itu yang saya katakan tadi, bahwa kekejian yang dilakukan ISIS sekarang ini tidak ada kaitannya dengan ajaran jihad Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW bahkan di medan perang sekalipun dia tidak pernah kehilangan momentum untuk berdakwah, mengajak orang masuk Islam dulu, melarang untuk membunuh orang tua, melarang untuk membunuh wanita dan lain-lain. Jadi makanya saya katakan ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Baik Pak. Ada satu hal sebelum saya akhiri berkaitan tadi dengan penting ini ISIS efek tadi itu. ISIS efek. Ini, ya, ini tadi seperti yang dikatakan oleh. Nah, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan ini. Kita khawatir betulnya kriminalisasi. Karena ikon yang dibawa oleh ISIS ini adalah jihad, khilafah, syariat Islam. Kita tidak ingin nanti ada orang di Indonesia yang takut terhadap syariat, takut terhadap jihad, takut terhadap khilafah hanya karena mengatakan misalnya itu loh, gagasan seperti itu adalah dibawa oleh ISIS yang jahat itu. Padahal itu adalah ajaran Islam. Ini akan sangat berbahaya. Ini sudah terjadi. Kemarin kalau tidak salah, Menteri Pendidikan mengatakan sudah masuk paham ISIS dalam buku SD. Kita bertanya, ISIS belum lama masuk ke Indonesia. Masa kurikulum sudah dimasukin oleh paham ISIS? Lalu apa kriteria paham ISIS yang dimasukin oleh Menteri Pendidikan ini? Modusnya hampir sama dengan beberapa waktu yang lalu juga kita mendengar tentang kasus teroris. Lalu dikatakan bahwa sudah masuk paham radikal terorisme itu kepada anak-anak kita, siswa-siswa kita, rohis di SMA-SMA.
Ini kan sangat berbahaya ini. Justru apa yang kita khawatirkan berbahaya, efek ini jauh lebih berbahaya akibatnya bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Sekarang Azumardi Azra. Ya, silakan ditanggapi dari semuanya, tapi ya tentu poin yang ada. Ya, poin yang penting. pertama saya kira ISIS ataupun apapun gerakan radikal yang muncul di Timur Tengah ini adalah hasil dari instabilitas politik yang terus berlanjut sejak masa, ya kalau mau singkat, habis Perang Dunia Kedua, kalau lebih jauh lagi ya sejak masa Islam klasik. Ya. Jadi memang ini sejarah yang tadi saya kira sejarah yang pahit yang kita hadapi. Dan itu kalau kita bandingkan dengan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, itu ceritanya lain. Islam Indonesia itu Islam yang damai, ya kan, toleran, atau dalam bahasa Pak Hasyim Muzadi atau Pak Imam Masjid Besar Istiqlal, itu adalah Islam yang wasatiyah, yang jalan tengah. Sektarianisme ada, tapi di Indonesia tidak ada orang bunuh-bunuhan hanya karena beda paham aliran. Ya. Kalau ada orang yang kemudian mengipas-kipas hal seperti itu juga nggak mempan. Sebab sungguhnya gerakan radikal di Indonesia juga nggak baru. Dan Indonesia itu bukanlah tanah yang subur untuk gerakan-gerakan radikal. Nature atau watak orang Indonesia itu beda dengan di sana, di Timur Tengah, di negara Arab. Kalau kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kalau kaki kita agak renggang sedikit, itu langsung diinjak. Kalau kebetulan di sebelah kita itu adalah orang Arab. Maaf saja, ini Pak Kiai senyum-senyum, dia mau begitu. Kenapa sih nggak bisa menasihati dengan baik? Gitu. Saya pernah diusir dari sebuah masjid di Hayul Ashir, Pak, di Kairo. Hanya karena saya dianggap memakai pakaian perempuan. Saya lihat baju saya itu batik, berbunga-bunga. Oh, ini yang dianggap pakaian perempuan. Terus pakai kain sarung gitu kan. Saya disuruh pulang lagi gitu, nggak sah sholatnya gitu. Saya bilang sama dia sambil bercanda, kalau gitu Anda juga nggak sah sholatnya. Karena apa yang Anda pakai ini di kampungnya Bang Karni Ilyas itu namanya baju kurung. Ya, yang gamis itu baju kurung. Kalau di Padang Panjang itu di Niah Putri Padang Panjang. Perempuan juga yang pakai. Perempuan juga. Baru saya diizinkan masuk masjid tuh. Baru boleh sholat. Jadi memang saya kira umat Islam ini saya kira harus belajar lebih toleran pada perbedaan. Tidak cepat-cepat menggunakan kekerasan. Apalagi menggunakan doktrin-doktrin, konsep-konsep yang sungguhnya orang Islam sendiri banyak nggak paham. Terutama anak-anak muda yang semangatnya mungkin masih bernyala-nyala begitu ya. Ketika disebut jihad, misalnya disebut khilafah, misalnya mereka nggak paham bahwa khilafah itu sendiri juga macam-macam artinya. Khilafahnya Hizbut Tahrir tadi udah jelaskan, beda dengan khilafahnya Al-Baghdadi, beda dengan khilafahnya Al-Maududi, beda dengan Abdurrahman Al-Kawakibi, dengan Jamaluddin Al-Afghani, beda-beda. Dan di Indonesia memang ide khilafah itu nggak populer, terus terang aja. Ketika tahun 1924 Muhammadiyah beserta tokoh-tokoh belum ada NU waktu itu, masih dari pesantren, bikin komite khilafat karena apa yang disebut khilafat di Turki Utsmani dibubarkan. Haji Agus Salim bilang, ngapain itu? Khilafat-khilafat itu nggak ada relevansinya dengan Indonesia, nggak ada. Apa mau seperti Turki Utsmani yang despotik, itu kira-kira dibilang oleh Haji Agus Salim seperti itu. Jadi nggak ada relevansinya. Jadi romantisasi, idealisasi konsep khilafah maupun juga konsep jihad, itulah yang kemudian menjadi faktor munculnya ideologi itu, ideologi seperti itu. Saya kira Indonesia berbeda ya. Sekarang ini juga berbeda. Jadi saya kira pemerintah Indonesia nggak berani bersikap hostile, bermusuhan terhadap umat Islam, apalagi kriminalisasi. Bandingkan dengan cerita misalnya Habib Bourguiba ketika menjadi penguasa di Tunisia, Bang Karni. Satu hari bulan puasa dia muncul di TV, minum-minum. Dia bilang, berhentilah berpuasa, karena berpuasa itu membuat kita tidak produktif. Itu di TV. Bayangkan itu di Indonesia siapa yang berani? Saya kira nggak ada. Tidak ada. Jadi inilah yang saya kira
perlu kita cermati supaya kita bisa melihat masalahnya secara fair. Saya kira sekali lagi kita beruntung Indonesia ini karena kita punya ormas-ormas besar. Ini ada Pak Hasyim Muzadi, tapi bukan karena Pak Hasyim ada di sini. Saya di mana-mana juga bilang Indonesia itu punya ormas wasatiyah yang besar. Ya, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matlabul Anwar, Nahdlatul Watan dan seterusnya ini cuma kurang difungsionalisasikan gitu. Kemarin kita bicarakan di konferensi, tidak dikasih dana. Saya mengusulkan dikasih grant gitu, jangan dikasih cuma dananya 50 juta, 75 juta. Sama dengan parpol kata Pak Hasyim, 1 triliun, nah itu baru bisa itu. Ke pesantren, ke madrasah, ke majelis taklim itu baru bisa. Nah jadi saya kuncinya itu, menurut saya ISIS ini perlu diwaspadai, perlu dicermati, memang juga tidak perlu berlebih-lebihan. Karena apa? Karena sekali lagi dengan Islam Indonesia itu memang wataknya watak wasatiyah, nggak tertarik orang. Saya pernah bilang sama ulama-ulama Saudi pada tahun baru kemarin, karena tahun baru kemarin Pak, itu headline-nya mengatakan siapa yang merayakan Maulid Nabi itu pelaku bid'ah dolalah, dan bid'ah dolalah itu adalah masuk neraka. Nah, saya bilang di Indonesia sekarang lagi libur merayakan Maulid Nabi. Apakah orang Indonesia semuanya masuk neraka gara-gara Maulid Nabi? Kan nggak masuk akal. Nah saya kira karena itulah maka Wahabiyah tidak bisa populer, radikalisme nggak bisa populer. Karena apa? Orang Indonesia itu tidak bisa hidup tanpa batu nisan, Bang Karni. Karena dengan batu nisan dia pergi ziarah. Nah di Saudi kan nggak ada batu nisan, ya kan? Orang Islam nggak bisa hidup seperti khususnya warga Nahdien kalau nggak ada tahlilan. Kalau ada yang meninggal tahlilan dia. Sementara Wahabi nggak membolehkan tahlilan. Kalau ada yang pergi naik haji dia walimatus safar. Itulah bunga-bunganya Islam Indonesia. Yang membuat Islam Indonesia itu menjadi lebih wasatiyah. Karena apa? Karena yang terjadi di dalam tahlilan itu adalah terwujudnya kohesi sosial. Melalui berbagi, saling mendoakan, bawa pergi amplop, berkatan untuk orang yang di rumah. Inilah yang membuat Islam Indonesia itu berbunga-bunga. Itu bunga-bunga yang disebut oleh Wahabiyah atau Salafi sebagai yang bid'ah dolalah itu. Jadi menurut saya kita perlu menghadapi secara bersama-sama. Ini ada Pak Ansat, ada kawan-kawan dari kepolisian. Perlu pendekatan keamanan perlu, tapi juga pada yang sama ya Masjid Istiqlal perlu aktif, dan kemudian juga NU Muhammadiyah juga harus aktif. Nggak ada cara yang lain. Tahlilan itu sekarang bukan hanya NU, Muhammadiyah juga tahlilan. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Diskusinya ISIS mengancam kita. Pak Ansat mau nanggapin? Terima kasih. Tadi saya melihat ada satu paham radikal perlu penjelasan. Saya kira memang ini pangkal persoalan yang harus kita tuntaskan. Ini begini, di Indonesia juga sudah ada ini buku, ada itu hasil riset Wahid Institute, Gus Dur dan Ma'arif Institute berapa tahun lalu itu yang judulnya Ilusi Negara Islam. Di situ sudah karakteristik radikal itu seperti apa. Tapi itu saya kira terlalu panjang. Saya langsung saja yang substansial. Dari lebih kurang 10 syekh saya diundang di Riyadh dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian ahli hadis dari Jordan yang kemarin salah satu narasumber yang pertama di seminar itu, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian yang paling bagi saya yang paling kredibel itu adalah Syekh Dr. Najih Ibrahim, mantan pendiri JI Mesir, setelah 20 tahun di penjara, berbalik pikiran, sekarang kerjaannya berdakwah melawan radikalisme itu. Apa kata beliau-beliau itu?
inti substansi radikalisme menurut agama Islam tentunya di sini ada dua substansinya, supaya enggak usah terlalu melebar malah nggak fokus katanya. Satu itu ya, saya kira tadi sudah disebut-sebut itu, paham takfiri. Kalau di Riyadh mereka sebut takfiriyah. Saya tanya, apa itu Pak takfiri? Itu yang mengkafir-kafirkan orang itu. Nah memang dalam Al-Quran itu ada itu. Tetapi yang jadi persoalan yang harus dijelaskan kepada masyarakat itu, siapa yang punya otoritas itu melabeli satu kelompok atau orang itu kafir. Di kita ini kan cuma 1-2 orang itu. Sekarang di penjara itu. Tapi anehnya ini diikuti. Padahal menurut beliau itu harus mayoritas ulama yang punya kapasitas yang mumpuni. Mayoritas ulama yang disebut katanya ijma. Nah, mohon dikoreksi Pak Hashim kalau saya salah, itu katanya ijma. Pasti dikoreksi Pak kalau salah. Tidak bisa satu kelompok kecil itu mengkafir-kafirkan. Jadi kalau dia mengkafir-kafirkan di Indonesia sudah pasti salah. Kemudian, dan ini saya sudah cross check sama Pak Hasyim Muzadi, sama Imam Besar Masjid Istiqlal, sama Pak Said Agil. Kemudian yang kedua, paham ekstrim terhadap jihad. Beliau menyatakan, saya kira bapak-bapak ini jauh lebih paham lah, saya awam ini. Banyak sekali ayat-ayat tentang jihad itu. Tapi mereka, ya seperti yang ditulis sama Abu Bakar Basir CS ini, kalau bukan perang, bukan jihad. Jihad is qital. Dalam qital boleh melakukan irhab, teror. Dalam irhab itu diperbolehkan membunuh termasuk wanita, anak-anak yang justru dilarang keras oleh ajaran Islam. Jadi saya kira dua substansi ini para ulama kita, para dai kita, ormas Islam perlu segera dielaborasi dan segera diluruskan ini. Itu. Tetapi menurut mantan pendiri JI, ingat JI kita ini kopi habis dari JI Mesir. JI Mesir itu sempalan dari Ikhwanul Muslimin. Dan itulah biang kerok yang dianggap oleh semua negara Arab sekarang. Raja Saudi Arabia sudah mengatakan Ikhwanul Muslimin itu ya dilarang di sana. Karena sumbernya semua dari situ, termasuk yang direkrut Aiman Jawahiri itu di Afghanistan. Nah, menurut Dr. Naji Ibrahim, ternyata terorisme radikalisme termasuk isi-isi ini tidak semata karena kesalahpahaman doktrin-doktrin Islam itu. Tapi menurut beliau yang dialami sendiri, lebih banyak terletak pada kesalahpahaman atau kegagalan memahami realitas global, terutama politik. Apa itu? Modernisasi, terus demokratisasi. Itu kan seperti tulisan di sini, realitas kita begitu. Setan paling besar itu, kafir paling besar ya demokrasi. Kenapa demokrasi? Demokrasi itu mengagungkan kebebasan, kedaulatan individu. Dalam Islam kata mereka, tidak ada manusia yang berdaulat di bumi, yang berdaulat cuma satu, khalifah. Oleh karena itu tujuannya mendirikan khilafah itu. Nah itu masalahnya. Jadi kemarin saya bertemu dengan narasumber di seminar itu, Angel Rabasa itu, ini temannya Profesor Azim Wahri Azra itu. Saya bilang, Pak Angel, untuk Indonesia perlu ada satu penjelasan tuntas tentang realitas global itu, khususnya di Timur Tengah, yang akhirnya memunculkan teori-teori konspirasi itu. Tolong dijelaskan. Sesingkat beliau menjawab, begini, saya sudah tahu itu. Orang, ini ISIS pasti dituduh juga Amerika itu katanya. Dulu Afghanistan Amerika. Memang betul ada konspirasi itu. Ada. Tetapi pelakunya, konspiratornya tidak terbatas seperti yang sering diungkapkan oleh pengamat-pengamat kita. Di sini kan diungkapkan ini konspirasi Amerika salibis Yahudi, titik. Oleh karena itu Bin Laden itu musuh utamanya. Nah,
ternyata konspirasi itu konspiratornya sangat banyak, Pak. Itu tadi saya kira Pak Salim Said sudah mengungkapkan. Ada pernyataan Bin Laden. Ada satu buku judulnya itu Devil Game, Permainan Setan. Robert Dreyfus itu, tebal sekali. Pernyataan Bin Laden. I was chosen as representative of the Kingdom of Saudi Arabia. I settle in the bordering area of Afghanistan and Pakistan. The money came from the Kingdom of Saudi Arabia, lewat itu Pangeran Turki, kepala intelijen di sana, the trainer General Hamid Gal, kepala intelijen Pakistan. Di situ saja sudah tahu siapa ini konspirator. Ternyata kalau diuraikan, seluruh negara, seluruh pemain-pemain di negara Arab itu terlibat dalam konspirasi itu. Mendirikan? Ya? Mendirikan ISIS atau mendirikan Al-Qaeda? Bukan, ini konspirasi seperti yang dituduhkan ISIS, Al-Qaeda segala macam ini. Jadi saya kira tolong, karena ini membingungkan masyarakat dan melemahkan para ulama kita untuk secara tegas betul untuk kita hentikan ini ISIS maupun radikalisme yang lain. Perlu ada penjelasan ini. Saya kira ini porsinya Pak Salim Said. Baik, tapi saya mau tanya, itu ada tuduhan dari pemerintah itu kriminalisasi. Jadi ancaman itu memang ada, tapi masih kecil lah. Tapi yang dilakukan itu kriminalisasi. Ini saya kira terlalu panjang ya. Mungkin Pak ini Tito lagi kali. istilah kriminalisasi ya. Kriminalisasi kan yang topnya waktu KPK apa itu ya. Ternyata yang teriak kriminalisasi memang kriminal. Artinya ada kasusnya, ada buktinya, itu bukan kriminalisasi. Kriminalisasi itu yang tidak ada apa-apa, tahu-tahu ada apa-apa, terus kriminal. Kalau memang kriminal diproses ya bukan kriminalisasi itu namanya. Ya, sama dengan ini Bung Kardi. ISIS ya. Nah begini, kalau boleh saya kutip, saya kira ini tidak ada lagi perdebatan. Karena saya lihat semua pimpinan umat Islam, pimpinan negara di Arab, itu sudah satu. Mulai dari Raja Saudi Arabia yang baru almarhum ini, Raja yang baru, kemudian Grand Mufti Saudi Arabia, kemudian Imam Besar Al-Azhar, kemudian ini baru bulan Februari ini semua menyatakan Sekjen Liga Arab, antara lain ISIS, radikalisme terorisme, musuh Islam nomor 1. Sekjen Liga Arab itu kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan. Saya kira ini udah tuntas. Yang terakhir tanggal 19 September 2014 ada deklarasi Marrakesh di Maroko. Seluruh ulama-ulama senior di negara Islam sedunia, ada 126 ulama menandatangani itu 24 poin. Ada open letter kepada Abu Bakar Baghdadi. ISIS itu kamu ngarang, tidak ada khilafah seperti itu. Kemudian semua itu menyimpang dari Islam. Saya kira kita tinggal mengelaborasi itu. Saya kira Pak Ibang Besar-Besar, Pak Aziumardi Azra, Pak Hasyim Mujadi, semua sudah bicara dari dulu seperti itu. Cuma kita ini kayaknya kalau nggak dari Arab nggak afdol. Baik, Pak. Afdol. Jadi kemudian ini Bung Kardi, tadi kenapa? Lantas mengapa ini kita katakan bahaya? Kita bukan mau mengkriminalisasi, tapi ini betul-betul ancaman. Raja Saudi Arabia menyatakan ini ancaman seluruh negara Islam, termasuk kita. Apalagi kita bukan diintervensi asing. Kita sekarang mengintervensi negara Irak dan Syria. Dubes kita di Irak 4 bulan lalu sebelum saya serah terima jabatan datang di BNPT, beliau paparkan. Ada yang menarik, Pak, saya di sana sering bingung. Orang rekan-rekan pejabat masyarakat di sana, ulama,
Pak Dubes Indonesia, kenapa ya Muslim Indonesia itu tega-teganya datang membunuh sesama Muslim di Irak sini? Ini kita sudah dituduh pengekspor teroris. Ini yang jadi masalah. Dan secara hukum, orang jangankan ada di Syria dan Irak, baru berbayat, baru mendukung, itu teroris. Itu banyak sekali undang-undang yang kena. Baik, Pak. Masalahnya kita sekarang berani nggak tegakkan hukum. Polisi tinggal nunggu sekarang sebetulnya dukungan politik terutama dari Pak Ulama, dari para ormas Islam. Karena terus terang sekarang situasi kita, hukum kita, penegak hukum keder. Karena mereka dalam realita tidak bisa menegakkan hukum berdasarkan pasal-pasal undang-undang tok. Baik, Pak. Karena semua dipolitisir. Waktu Bapak udah habis, kasih. Terima kasih. Jenderal Tito. Baik Pak, Pak Karni mau menambahkan beberapa hal mungkin yang belum tercover Pak. Jadi saya melihat Pendek aja ya Pak. sedikit panjang Pak. Ya jangan panjang. Yang pertama kita dulu. udah jam 11. Baik. Dan saya Baik. Intinya harusnya jam Pak. Saya melihat persoalan ini ada beberapa pertanyaan tadi yang belum terjawab mengenai kenapa ini bisa terjadi, kenapa harus hijrah banyak berbondong-bondong ke sana dan seterusnya. Saya melihat ada persoalan dua Pak di sana, dua level. Level pertama level internasional. Saya sependapat dengan Pak Salim Said menyampaikan ada masalah politik dan masalah ideologi. Kalau ideologi Pak, ini kelompok yang ideologi kelompok Al-Qaeda maupun kelompok ISIS ini berbeda. Tapi ideologi mereka adalah waiting in the wings. Artinya dia selalu ada. Tinggal bagaimana munculnya atau siapa memunculkan tergantung situasi politik. Dalam kasus Afghanistan, ideologi ini dipakai adalah ideologi Al-Qaeda yang disebut dalam literatur disebut Salafi Jihadi. Yaitu ingin menegakkan kembali kejayaan Islam sebagaimana zaman salaf dengan cara jihad qital. Kemudian itu berkembang dan itu kemudian sudah ditangani. Kemudian ideologi ISIS sekarang ini berasal dari pecahan Al-Qaeda in Irak yang dulunya adalah Islamic State in Irak yang cikal bakalnya adalah tauhid wal jihad. Oleh karena itu tidak heran di Indonesia pendukung paling utama adalah tauhid wal jihad. Pendukung paling utama. Nah kemudian ini persoalan politik yang harus ditangani otomatis tidak bisa akan diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Kerjasama internasional sangat perlu untuk mengatasi permasalahan di center of gravity yang mulainya dari Afghanistan bergeser ke Timur Tengah. Kerjasama internasional harus dilakukan di berbagai lini. Permasalahan politiknya selesaikan, permasalahan ideologinya akan turun dengan sendirinya. Nah kemudian kenapa ke sana? Ada bedanya Pak, tadi ada pertanyaan tadi, apa bedanya antara di Afghanistan dan Irak? Di Afghanistan tidak didirikan khilafah, Islamic State tidak didirikan. Tapi di Baghdad itu hanya tempat melting pot, tempat berkumpulnya para jihadis, mujahidin seluruh dunia. Setelah itu mereka kembali. Tapi ada yang masih tinggal yang kemudian membentuk organisasi namanya Al-Qaeda, artinya the base. Nah di Syria yang terjadi adalah mereka mendirikan Islamic State. Kenapa? Kalau kita melihat seluruh strategi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mujahidin jihadis ini Pak, semua mengkopi dari strategi Nabi Muhammad, yaitu ada konsep hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang yang terjadi adalah hijrah Pak. Kenapa berbondong-bondong sana? Itu sebut hijrah, itu satu. Kedua adalah konsep Qaidah Aminah. Nabi Muhammad mendirikan Qaidah Aminah di Madinah yang menjadi cikal bakal negara Islam. Nah itu juga yang terjadi sekarang, ini dijadikan Qaidah Aminah. Qaidah Aminah dan dari situ poin ini nanti akan expand ke Darul Harb, daerah-daerah yang dianggap daerah perang yang belum ditaklukkan. Ini kira-kira demikian. Oleh karena itu menjadi bahaya. Bahayanya kenapa? Ini tidak melibat, permasalahan tidak hanya terjadi di lokal di Syria dan Irak saja, tapi akan expand. Ini akan jadi melting pot baru, ya, sama dengan kasus Afgan. Kasus Afgan 197 orang Indonesia yang berlatih di Afgan, pulang Indonesia, bom Bali, bom Ritz-Carlton, Marriott dan seterusnya. Kita gagal untuk mendeteksi itu. Pemerintah gagal sehingga ini terjadi. Kita berada dalam state of denial saat itu, membantah terjadinya adanya jaringan ini. Akibatnya setelah terjadi baru kita sibuk. Nah sekarang apa ingin kita mengulangi hal yang sama? Ini sudah menjadi melting pot baru. Jumlah yang sekarang ada on the list 159. 11 meninggal dunia di sana, 11 kembali. Nah, tapi jumlahnya yang diperkirakan yang di luar nama-nama itu beyond that point, lebih dari itu. Mungkin di atas 200, BIN mengatakan 500. Bapak bisa bayangkan 197 sudah bikin masalah.
Sekarang ini 500 dengan kekuatan anggaran yang cukup besar, dana cukup besar, kemudian teknologi baru, mereka kembali ke sini. Problemnya adalah di sana akan menjadi masalah, di tingkat internasional, di lokasi sana sendiri masalah, kembalinya pun bisa menjadi masalah. Baik, Jenderal. Masalah sudah terjadi, Pak. Satu, Pak. Ini kita masih 3 orang tua lagi yang mau bicara. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak. Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Masih ada 3 pembicara lagi. Ada Pak Ridwan, Pak Imam Besar kita, Pak Hasyim Muzadi. Pak Ridwan dulu. Saya membatasi diri dengan persoalan dampak ISIS bagi negeri kita. Kalau kita terjun ke Timur Tengah, tidak sederhana. Hillary Clinton sendiri mengatakan sudah terlambat menangani ISIS. Karena ISIS sebagai suatu nomenklatur itu timbul jauh setelah Assad diganggu. Kita tidak boleh lupa bahwa penggulingan Assad atau rencana penggulingan Assad merupakan serial dari penggulingan pemimpin-pemimpin yang karatan. Gaddafi, Mubarak dan sebagainya. Cuma rada mentok di Assad. ISIS pada mulanya juga tidak ada kepanjangannya, sehingga banyak orang merasa heran bagaimana bisa istrinya dewa Osiris, yaitu Dewi Isis yang berputrakan dewa Horus, itu dijadikan nama sebuah pergerakan pada awalnya. Banyak tulisan-tulisan seperti itu. Jadi karena itu tidak sederhana, walaupun saya sangat salut dengan kawan saya, Saudara Salim Said, malam ini dia cemerlang. Saya nggak pernah muji dia, selalu saya hajar dia, saya puji dia. Tetapi begini Pak, ISIS itu untuk sementara kalangan menjadi fashionable. Karena apa? Dia punya verbalisme jelas, negara Islam. Sebelumnya gerakan-gerakan itu disamarkan pada verba-verba togut paling jauh. Togut, kita hajar togut, kezoliman, maksiat, macam-macam itu. Tapi yang ini lebih langsung das. Jadi ini lebih gampang dicerna oleh calon-calon victim dalam dia punya bahasa komunikasi. Yang kedua, di samping janji sorga yang semua orang juga menjanjikan, yang di televisi juga dijanjikan sorga oleh tausiah-tausiah, tetapi dia ada janji lain, duit. Nah ini lebih konkret. Dan tadi dari Bapak Polisi menyatakan keadaan ekonomi yang getir, ya kan? Memang kita harus prihatin. Jadi bukan saja mempersiapkan tindakan-tindakan polisionil yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, yang non polisionil juga harus difikirkan. Karena volume APBN 1.200 triliun itu 78% dari hutang. Kita bisa jadi Greece negeri ini. Yang nomor 2, keadaan demokrasi kita dengan demokrasi di negara Arab juga nggak beda. Kita maukan demokrasi tapi kita tidak mau oposisi. Oposisi diringkus, dicincang. Jadi ini juga hal-hal yang menyebabkan kenekadan-kenekadan, lalu ada bujukan yang datang, istri ditanggung, anak ditanggung. Kenapa nggak berangkat? Ya apalagi dengan travel agencies berangkatnya atas nama tour. Nah ini sebenarnya harus lebih kita concern dengan negeri kita. Kita sudah tidak mungkin dapat membantu hatta pemikiran untuk membicarakan masalah di Suriah, karena sebenarnya mereka dulu bersaudara, baik Hafez Assad maupun Saddam Hussein sama-sama murid Michel Aflaq dalam partai Ba'ath. Jadi kita tidak bisa membelah mereka dalam terminologi Syiah dan Sunni, juga harus dilihat dari kacamata mereka itu adalah Ba'athi. Jangan salah. Jadi karena itu rumit, tidak bisa kita membuat kesimpulan yang sederhana mengenai masalah-masalah yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Yang lebih penting kita memperhatikan negeri kita. Kita memperhatikan negeri kita, bagaimana negeri kita ini aman, jangan terlalu banyak gunjang-gunjing rupa-rupa perkara, ya kan? Jadi kita bisa
ke depan supaya bisa ada pengharapan. Kalau seperti ini ada lagi cerita ISIS, makin orang juga mencekam, ya kan? Apalagi ada ISIS, ada macam-macam rupa-rupa perkara. Dan kira-kira itulah yang saya dapat sampaikan dalam injury time ILC ini. Baik, Pak Ridwan. Sekarang Imam Besar Masjid Istiqlal, Ali Mustafa Yaakob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan apa yang mungkin belum disampaikan, ya, yaitu sikap ulama dan peran ulama dalam menghadapi ISIS itu. Ya. Kami melihat ada dua sikap yang selama ini ada. Pertama, melihat fenomena ISIS ataupun kelompok-kelompok radikal yang lain sebagai sebuah kemungkaran yang wajib diberantas. Meskipun tentunya ketika pemberantasan itu bersama dengan pemerintah, ulama hanya melakukan pencegahan atau pemberantasan itu dalam 2 poin saja, yaitu memberitahukan dan menasihati. Selebihnya termasuk menangkap, memukul, bahkan sampai memerangi itu adalah sepenuhnya wewenang pemerintah. Ya. Dan ini banyak yang melakukan seperti itu. Tetapi saya melihat mudah-mudahan ini salah, nanti Pak Hasyim Muzadi bisa membetulkan. Justru yang banyak itu adalah yang kedua, sikap ulama itu. Apa? Banyak ulama saya perhatikan itu masih punya trauma dengan hal-hal seperti ini. Mengapa trauma? Pertama, dari sejarah, ada namanya Darul Islam, ada Negara Islam Lampung, ada NII dan sebagainya. Padahal mainstream paham Islam di Indonesia seperti tadi disebutkan oleh Pak Zumardi itu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Dalam paham ahli sunnah wal jamaah itu tidak mengenal namanya pemberontakan, tidak mengenal namanya pelengseran kepala negara. Selama kepala negara itu masih mau sholat bersama umat, maka wajib umat ini taat kepada kepala negara sepanjang tidak diperintah untuk bermaksiat. Itulah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Tetapi nyatanya di Indonesia kok ada Darul Islam, ada Negara Islam Lampung, ya pernah itu kan, ada NII dan sebagainya. Ini orang-orang masih bertanya sampai sekarang, dan belum terjawab. Orang-orang mengatakan andai kata itu radikalisme itu adalah amanat Islam. Tadi kami bilang pada Pak Bang Salim Said, mungkin Pak Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah sudah lebih radikal daripada kita. Mungkin Kiai Hasyim Asy'ari sudah dulu radikal daripada kita. Mungkin Pak Hasyim Muzadi pernah dari ketua NU sudah jadi radikal. Kalau radikalisme itu adalah amanat agama gitu kan. Nah, makanya ini jadi pertanyaan, mengapa yang mendirikan DITII seorang Kartosuwiryo yang nggak pernah memimpin Muhammadiyah, nggak memimpin NU, Al-Wasliyah dan sebagainya. Terus siapa dia itu? Ya, kalau yang mendirikan negara Islam misalnya sekali Kiai Hasyim Asy'ari, sekali Kiai Ahmad Dahlan, mungkin orang percaya. Yang dirikan yang ngapok itu apa? Sarmidi, ya, yang baca Bismillah aja nggak bisa itu ya. Nah, apa? Nah inilah yang menimbulkan trauma bagi ulama sehingga ulama tidak bisa maksimal. Maka usulan kami ya itu bagaimana menghilangkan trauma ini. Jangan ditambahi dengan trauma-trauma baru. Tadi disebutkan oleh Bang Nasri Jamil ya, jangan kita memukul nyamuk dengan meriam gitu ya. Menembak nyamuk dengan meriam. Akhirnya kepalanya yang pecah, nyamuknya nggak mati lagi gitu ya. Nah ini saya melihat seperti ya, misalnya kemarin, bahkan sampai hari ini masih diberitakan, di Jawa Timur ada buku namanya Pendidikan Agama Islam, PAI, gitu ya. Di situ ada materi-materi yang
radikalisme atau terorisme. Katanya orang Islam ya boleh membunuh pemeluk agama lain. Ya. Ini perlu diselidiki. Ya, Gubernur Jawa Timur itu ya dalam pernyataannya kalau saya tidak salah minta maaf karena ada kelalaian gitu loh. Loh, ini kan dibikin oleh sebuah tim. Ya, tim kan ada supervisornya. Kok bisa masuk seperti itu? Nah, apa ini tidak akan membuat trauma baru? Untung aja diprotes oleh masyarakat. Kalau nggak diprotes dan mungkin ini ada yang belum ditarik buku itu. Nanti orang akan mengatakan bahwa Islam itu adalah memang mengajarkan terorisme. Buktinya ada buku PAI yang mengajarkan terorisme. Maka ini perlu diusut seperti ini. Jangan sampai kemudian ulama kemudian ya tambah trauma. Terus terang sampai sekarang belum hilang trauma orang-orang pesantren. Ya, kalau salah mohon maaf Pak ya itu. Pernah suatu saat ada pernyataan bahwa pesantren adalah sarang teroris gitu. Ya, pernah dengar barangkali itu? Ya, pernah kan? Oh belum, barangkali lupa sudah itu ya. Ya, iya itu kan. Kemudian Kementerian Agama, waktu itu Menteri Agamanya Pak Maftuh Basyuni, Pak Kiai Maftuh Basyuni, membuat tim penanggulangan terorisme. Yang intinya adalah untuk dalam tanda petik menjinakkan pesantren, kira-kira begitu. Tapi apa terjadi kemudian? Itu sudah disiapkan anggaran 3 miliar waktu itu. Ya. Ketika suatu wawancara dengan apa namanya radio, itu orang pesantren Jawa Timur itu mengatakan, kalau Anda mau ke pesantren untuk masalah lain kami buka ahlan wa sahlan. Tapi kalau Anda mau ke pesantren untuk bicara terorisme, akan saya gembok itu kunci pintu pesantren serapat-rapatnya. Nah ini tolonglah, yang begini-begini itu jangan ditambahi lagi. Yang ada supaya disembuhkan dan kemudian jangan menambahi lagi itu. Nah sekarang udah terakhir ya. Ya sekarang Pak Hasyim Muzadi yang mantan Ketua Umum NU, Watimpres, tadi udah mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Pak Syafi'i Ma'arif, sekarang tim 9. Jadi sama-sama tim juga, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaqal batil. La yatakallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kata kunci kita adalah bagaimana caranya agar fenomena ISIS, kejadian seperti ISIS tidak terjadi di Indonesia. Saya hanya membatasi itu. Tadi sudah orientasi baik nasional maupun global. Kalau sampai seperti ISIS itu terjadi di Indonesia, bisa lebih parah dari Timur Tengah. Karena di sini negara kepulauan. Dan tanda-tanda perpecahan itu sudah ada. Kantong-kantong yang menyediakan perpecahan itu juga sudah siap. Nah, tetapi sesungguhnya untuk mencegah ini bukan barang gampang. Karena sudah terlalu masuk. Terutama pada masa reformasi ini dengan berlindung kepada HAM, pikiran tidak bisa diadili, semua baru kriminal kalau dia melakukan tindakan, maka embrio-embrio ini dengan bebas tumbuh. Saya setuju, awal dari segalanya adalah manhaj takfiriyah itu tadi. Jadi pemikiran mengkafirkan orang di luar keyakinannya itu. Sehingga orang yang takfiriyah ini pekerjaannya mengkafirkan orang Islam. Ini bedanya wali songo, waliullah dengan wali jenggot itu di sini. Kalau wali songo itu bagaimana mengislamkan orang kafir. Pelan-pelan didakwahi sampai dia Indonesia menjadi 90% Islam. Asalnya tidak Islam. Dan itu tanpa perang. Yang ada perang
kekuasaan kerajaan dan perang melawan penjajah. Tidak ada perang agama itu. Itu bisa 90% masuk Islam. Dan sekarang ini bukan mengkafir dimasukkan Islam, tapi yang sudah Islam dikafirkan. Sehingga yang masuk surga cuma dia saja. Kok enggak takut? Kok enggak takut masuk surga sendirian? Nah, dari takfiriyah ideologis, dia akan bergeser ke takfiriyah hukmiyah. Takfiriyah secara hukum formal. Sedikit-sedikit kalau melakukan ini kafir dan sebagainya. Mauludan kafir. Tapi saya tidak pernah percaya mauludan itu dikafirkan, karena yang mengkafirkan itu adalah negara yang setiap tahun memperingati kerajaannya. Apa bedanya memperingati raja dan memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan lebih agung momentum. Saya kan setiap tahun dapat undangan itu. At-Turas itu dari kedutaan. Nah, karena ini hukum ini menjadi hitam putih, maka tidak ada keseimbangan antara hukum dan dakwah. Tidak ada keseimbangan antara punishment dan al-irsyad. Jadi tempat pembinaan itu menjadi tidak ada. Yang ada adalah punishment. Maka pasti terjadi konflik sosial di situ. Gesernya. Nah, konflik sosial ini membesarnya adalah konflik antara pemikiran tadi dengan keselamatan negara. Sehingga sampai kepada titik ini, posisi agama dan negara itu sebetulnya di mana? Kalau orang yang tadi disebut oleh imam kita moderat, itu bagaimana nilai agama masuk ke negara dan bagaimana negara melindungi agama itu. Tetapi yang sekarang terjadi adalah agama dihadapkan kepada negara. Maka negara menjadi penindas agama, agama menjadi pemberontak negara. Nah, dalam kondisi ini, dalam jangka panjang pasti membahayakan Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya, gambaran ini harus dimulai dari mana kita menyelesaikan. Saya setuju, karena ini sebetulnya berasal dari mindset. Sebelum ada politisasi, sebelum ada intelijen, sebelum ada apa, dia bermula dari itu. Tapi yang menyentuh, mengurai masalah kesalahan teologi ini tidak ada secara aktif di Indonesia. Mestinya NU Muhammadiyah yang dimodali oleh negara untuk memberesi ini, karena mereka yang kasar itu dimodali oleh asing. Jadi tidak usah kita anti asing sementara kita menerima uang asing. Yang tidak asing, yang betul-betul made in Indonesia, itu NU sama Muhammadiyah. Nah, ini mesti harus diberdayakan, Pak. Supaya para ulama itu mengurai kebekuan daripada teologi yang tadi saya sebutkan menjadi teologi yang moderat dan seimbang antara i'tidal dan tasamuh, antara keyakinan dengan toleransi. Toleransi itu bukan justifikasi loh, Pak. Saya toleran kepada Kristen yang misalnya ibadah di gereja, bukan berarti saya harus ke sana. Kalau saya ke sana namanya istislam atau justifikasi. Orang Kristen pun juga tidak usah harus Jumatan supaya toleran. Nanti sandalnya hilang, Pak. Saya kan berkali-kali dikritik sama teman Kristen. Ini orang Islam itu ibadah aja sandalnya hilang. Saya bilang ya mesti saja karena sandalnya nggak dipakai. Nah, orang Kristen sepatunya dipakai jadi nggak hilang. Yang hilang sepeda motornya yang di luar. Jadi posisi-posisi ini sebetulnya jelas di dalam Islam. Nah,
Ini kalau sudah kena takfiriyah tadi, ini bubar semua, Pak. Sehingga pengerusakan adalah bagian dari ibadah. Padahal amanu itu wa amilu sholihat. Kenapa aminu selalu dengan wa fasadu? Ini semuanya menjadi renungan kita. Selama ini saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Pak Mbai. As'ad Mbai, sulit sekali namanya. Ansyad Mbai radhiyallahu anhu. Pak Usman, saya bilang, ini di Indonesia menangani terorisme hanya di hilirnya, tapi tidak pernah berpikir hulu daripada terorisme itu. Nah, hulu dari terorisme itu tidak bisa dilakukan oleh polisi, karena polisi bagian nembak aja. Nah, nembak ini dendamnya terus menerus, sehingga polisi banyak ditembak karena nembaki teroris. Nah, saya minta ulama ini diberdayakan. Tapi untuk memberdayakan perlu informasi yang lengkap tentang apa bahayanya terorisme dan radikalisme. Mereka, para ulama kita tuh belum well informed terhadapnya. Hanya tahu-tahu kok ribut begitu saja. Akhirnya dia menghindari keributan karena kiai. Nah, ini kewajiban siapa? Ini kan kewajiban pemerintah. Saya mengusulkan, kenapa itu Departemen Agama, Departemen Luar Negeri, BIN, BNPT, kemudian Densus, kemudian TNI, tidak duduk bersama untuk merumuskan gerakan nasional anti terorisme dan radikalisme itu. Nah, ini harus ke bawah. Ini tidak cukup ditepuk tangani dok, Pak, ini, Pak. Jadi ini harus sampai ke bawah. Jadi merupakan gerakan nasional sebagai sebuah ketahanan nasional. Nah, ini para bapak belum diapa-apakan. Yang kedua, saya minta polisi, tentara, kalau melawan teror itu pikirannya harus pikiran Indonesiawi, jangan pikiran Amerikani. Jadi kalau saya menganut terorisme itu untuk Indonesia, bukan kola Amerika. Nah, tapi karena sekarang bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa, maka ini merayap sampai mana-mana, dijadikan agitasi oleh para teroris untuk terus melawan negara. Saya minta bagaimana cara Indonesiawi? Ya dimulai dari hulunya, pelan-pelan, melalui pendidikan, kemudian kalau tidak, masih ada hukum, kalau tidak, baru represi. Sekarang ini saya tidak suka, orang ditembak, mati, diduga teroris. Loh kok diduga? Diduga, Pak. Ya itu penghalusan aja, Pak. Lah, enggak lah. Mereka udah yakin. Lah iya, tapi jangan dibilang diduga. Nah itu salahnya mereka, Pak. Iya. Kok sama temannya sendiri diduga ditembak, nembak narkoba dari luar negeri tidak berani. Jadi mentan Elnander itu kita buang. Jadi gerakan anti teroris harus Indonesiawi untuk menyelamatkan Indonesia dalam konteks keindonesiaan. Sementara di luar negeri ya biar seperti itu. Memang orang Arab itu sulit, Pak. Orang Arab itu sulit, kissing dan killing itu sulit dibedakan. Mana rangkulan, mana perang. Jadi meeting sama ngerangkul itu meh podo, Pak. Jadi singsetnya saja yang tidak sama. Jadi jangan kita membuat budaya Arab, ambillah Islamnya, bukan budaya dan transnasional. Kalau transnasionalnya dia bermakna politik. Dan politik adalah hak warga negara di satu tempat, sementara Islam adalah universal yang rahmatan lil alamin. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya katakan ini dengan jelas dan lantang. Aksi terorisme itu berbeda dengan dunia Islam.
apalagi dengan syariah Islam. Islam bukan hanya agama. Islam itu way of life. Adalah jalan hidup. Dan ada satu prinsip yang sangat suci dalam Islam, yaitu toleransi dan dialog. Raja Husain I, Yordania. Kita ketemu ILC mendatang.